tiba-tiba dia melihat sesosok wanita rambutnya panjang naik ke depan dengan baju putih. Sorry, sempat merinding. Benar, merinding serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami di channel yang masih sama, tapi kali ini kita berbeda. Saya akan menceritakan pengalaman mistis di salah satu gunung, yaitu pada waktu itu di Gunung Kelut. Kami berangkat pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Pada waktu itu ada 10 orang. Magi, Mas Heri, Su, saya sendiri, Sigit, Ibro, Bendot, Dava, Eca, dan Rasid. Setelah kita mengisi administrasi, kita sampai di gerbang rimba sekitar pukul 7:30 pagi. Kita berdoa bareng-bareng, sudah dirasa cukup, kita naik. Di dalam perjalanan masih kondisi dengan kondisi yang normal. Baru sampai kita di pos 1, perjalanan kurang lebih 1 jam dari base camp. Istirahat sebentar di pos 1 untuk melepas lelah, kemudian kita melanjutkan lagi di pos 2 yang dari pos 1 ke pos 2 itu treknya berbeda, jadi ini lebih menanjak. Dari pos 2 kita melanjutkan lagi ke pos 3. Di pos 3 itu suasananya itu berbeda dengan pos-pos sebelumnya yang diberi nama dengan Turonggo Petak. Itu kondisinya atau suasananya lebih luas, lebih lapang. Sampai di situ, sampai di pos 3 kurang lebih sekitar pukul 11 siang. Kita masak, kita ngopi di situ sambil beristirahat kurang dari 1 jam. Kami berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Oke. Kita berangkat melanjutkan perjalanan menuju puncak, hanya 9 orang. Kami masuk ke trek yang namanya Burung Naga, hanya dibantu dengan tali. Jadi kita turun itu sambil pegang tali, turun menyusuri dinding gunung itu. Kanan kiri itu adalah jurang. Kita menyusuri itu sampailah kita di pos 4. Kita beristirahat sejenak, sholat duhur dulu di situ, yang lain beristirahat. Tetapi di pos 4 ada rekan kita juga yang tidak bisa melanjutkan untuk ikut ke puncak. Sigit ditemani oleh Mas Heri dan Ibru. Sampailah kami yang 6 orang itu di puncak pasir. Awal dari kejadian itu di sini. Jadi 6 orang itu sudah nyampe di puncak pasir. Kondisi kabut itu sudah gelap, sudah datang. Pandangan hanya berjarak sekitar kurang lebih 50 meter. Dengan berbagai keputusan, kita bagi 2 tim besar dan tim summit. Tim besar itu tetap tinggal berada di puncak pasir, dan yang tim summit itu melanjutkan sampai ke puncak kawah. Pada waktu itu Bendot, Dava, dan Eca. Jadi Eca ini adalah satu-satunya tim kita yang cewek. Jadi dia punya semangat yang tinggi. Dia ikut mendaki sejak kami melakukan pendakian dari pertama. Dia selalu ikut
sampai yang sekarang ini ke Gunung Kelut. Ini yang kejadian yang pertama, kejadian mistis yang pertama. Menurut cerita dari tim Summit, selama perjalanan menuju ke Puncak Kawah itu ada satu keanehan. Jadi selama perjalanan itu menuju ke Puncak Kawah itu yang melewati dinding gunung yang di bawahnya itu sudah jurang. Sebelum berangkat itu yang tadi kita lihat, nanti di video bisa dilihat bagaimana suasana pada waktu di Puncak Pasir itu kabut sangat tebal sekali. Ketika tim Summit itu melangkah naik menuju Puncak Kawah kurang lebih sekitar 15 menitan. Di tengah perjalanan itu tim Summit merasakan kabut yang sebelumnya itu tertutup itu seperti membuka sendiri, seakan-akan memberi jalan. Keadaan itu berbanding terbalik dengan tim besar yang ada di Puncak Pasir. Di Puncak Pasir itu suasana sangat kabut sekali, bahkan jarak pandang hanya 50 meter. Sementara di tim Summit suasananya lebih terang, terbuka, setiap jalan itu terbuka. Dan itu sampailah di Puncak Kawah, lihat ke belakang itu kabut tertutup lagi. Kondisi juga sama ketika tim Summit kembali turun, kabut terbuka lagi. Dan tim besar yang tadinya itu di Puncak Pasir, karena suasananya kabut yang tebal dan salah satu teman kita juga sudah merasakan dingin, yang kita khawatirkan adalah nanti sampai hipotermia. Akhirnya tim besar memutuskan untuk turun terlebih dahulu dengan tempo yang lambat sambil menunggu tim Summit turun dari Puncak Kawah. Singkat cerita, akhirnya kami bisa berkumpul kembali 10 orang di pos 3. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali turun kurang lebih sekitar pukul 3 sore. Di dalam perjalanan itu, kejadian mistis yang kedua ini dialami oleh Sigit. Tiba-tiba dia melihat sesosok wanita dengan rambut yang panjang terurai ke depan dengan baju putih. Akan tetapi pada waktu itu Sigit tidak menghiraukan apa yang dia lihat. Setelah kejadian itu kita tetap berjalan menuju ke pos 2. Jadi di pos 2 itu kami hanya berempat dulu. Ada Mas Heri, Manggi, saya, dan Sigit. Sambil menunggu rombongan yang ada di belakang, 6 orang teman kita yang masih di belakang. Kami tunggu di pos 2. Selang berapa lama, akhirnya rombongan yang ada di belakang itu sampailah di pos 2. Di pos 2 itu kita kembali kumpul 10 orang. Ada teman kami yang mau melaksanakan sholat di situ. Sementara yang berempat yang datang duluan di pos 2 tadi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Termasuk saya juga terlibat dalam satu tim yang jalan duluan. Di tengah perjalanan ini cerita mistis yang ketiga, yang kebetulan yang mengalami adalah saya sendiri. Pada waktu itu perjalanan antara pos 2 dan pos 1 dengan kondisi kakinya Sigit yang masih sakit, jadi dia tidak bisa untuk berjalan lebih cepat. Akhirnya saya memutuskan untuk menunggu Sigit, tetap memantau Sigit dari depan. Di depan itu ada Mas Heri sama Manggi yang sudah berjalan duluan dengan formasi yang sama seperti di atas tadi. Itu saya berada di tengah, belakang saya adalah Sigit. Di tengah perjalanan sambil menunggu Sigit yang masih berjalan pelan-pelan, saya pantau. Sesekali saya memanggil Sigit, "Git, Git." Dia menjawab, "Oi." Berjalan lagi pelan-pelan
Sampai di tikungan Sigit tidak terlihat, saya panggil lagi. Dan yang ketiga kalinya, pada waktu saya memanggil Sigit, itu Sigit tidak menjawab. Di antara pos 2 dan pos 1 itu ada segerombol pohon bambu ada di sebelah kanan saya, dan waktunya itu sudah hampir gelap, samar-samar. Itu sekitar kurang lebih pukul 5:15. Itu satu-satunya pohon bambu yang ada di ketinggian itu. Lainnya itu ada di bawah, masih jauh. Ada pohon bambu tadi kalau dari base camp ke pos 1, setelah melewati hutan pinus, kita pasti melewati sederet pohon bambu yang banyak. Saya menunggu di Sigit di situ. Sengaja saya menunggu Sigit di situ karena suasananya tenang. Di balik ketenangan itu, di balik kesunyian itu, saya mendengar seperti ada orang yang sedang mencari bambu. 3-4 orang yang sedang berdiskusi di situ, seolah-olah dia mencari pohon bambu dengan suara gergaji. Suara bambu diseret itu sangat jelas sekali. Hati saya sempat tenang. Oh, berarti saya di situ ada temannya. Semakin mendekat, saya dengarkan orang itu berbicara apa. Saya dengarkan. Baru dengan jarak yang lumayan dekat dengan pohon bambu itu baru saya sadar, loh, ini masih kondisi di gunung dengan ketinggian yang lumayan. Tidak mungkin ada orang mencari bambu di situ. Barulah saya sadar, oke, enggak. Saya yakin itu bukan orang. Sorry, sempat merinding. Benar, merinding serius. Saya ingat sekali kejadian itu. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan cepat menyusul teman saya yang ada di depan, Mas Heri sama Manggi. Saya panggil teman saya di depan untuk berhenti sejenak dan menunggu Sigit yang masih ada di belakang. Kejadian mistis yang keempat itu yang mengalami kebetulan juga saya sendiri. Kami mendengar azan maghrib, jadi kami berhenti sebentar di pos 1 untuk mendengarkan azan maghrib. Suasananya sudah gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk menghidupkan cahaya dari HP, karena memang dari awal kita tidak persiapan untuk membawa senter, karena perkiraan kami kita turun kondisi masih terang. Kami berjalan beriringan pada saat itu. Yang di depan itu saya, di belakang saya ada Manggi, di belakang lagi ada Sigit dan Mas Heri. Tiba-tiba dari arah kiri saya melihat sekelebat bayangan putih menyerupai asap yang menyeberang di depan saya. Tetapi Manggi tidak tahu apa yang saya alami. Cuma saya sedikit kaget, berhenti sebentar. Saya ikuti arah asap itu, bayangan itu ke arah kanan saya sampai hilang di pepohonan. Saya bilang ke Manggi, "Di, aku mendengar apa ya?" Tapi Manggi menolak. Daripada saya berhenti lama di situ, takutnya Manggi curiga dengan saya alami. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berada di depan sambil membawa lampu dari HP-nya Manggi. Saya pendam sendiri, tidak saya ceritakan ke Manggi karena takutnya kalau saya cerita ke Manggi itu malah merusak suasana. Alhamdulillah kami sampai di base camp sekitar pukul 7 malam. Itu beberapa kejadian yang kami alami. Pesan kami bagi yang ingin mendaki ke gunung, persiapkan fisik, mental, dan jangan lupa
tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tetap jaga perilaku kita, tingkah laku kita selama kita di gunung. Terima kasih. Itu yang bisa saya ceritakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.